Wa khassa maudhi'us sujudi, ampun khususan kesunatan tadi tetap andang tau tesak sujud lamun sembahyang, li'annahu asyrafu wa ashalu, lantaran tau tesak sujud nu adalah asyrafu, paling mulia tau, paling mulia ya tandang. Sak kedua wa ashalu, ya paling enteng tandang. Karena lamun diandang nain sulitan ya fokus ojok nain si tau sak sujud. Masih saya lo ngenteng baik si saya paling mulia tahu ya suruh agama khususan bahwa di sunatan terfokus baik tahu sak sujud begitu. Berembela mun sekik dengan sembahyang laik Ka'bah. Pertama baru walau a'ma, sekalipun orang itu adalah orang yang buta. Manjak buta hadir berdua dengan senuk, berdua andang rasa sujud manjak buta. Sekalipun hakikat tetap dengan senuk, ya adik nenek buta masalahnya. Cuma saat maksudin adalah wal muradu bi nazrihi maudhi'ihi, begitu. Yang dimaksud adalah adik tandang tahu sak sujud, bukan masalah ya tahu jaga nilai atau ndik, terserah. Cuma adik berdua dengan sak buta, adik berdua andangin tahu sak sujud begitu. Wa in kana indal ka'bati aw fi zulmati, sekalipun sekik dengan umpaman sembahyang naik dekat Ka'bah, tetap sunatan ada yang fokus pandangan laik tahu sak sujud gimana dekat Ka'bah sembahyang. Itu menurut sebagian pendapat sih. Nah cuma wa fil Mughni wa an jama'ati, dalam kitab Mughni dari sekian banyak ulama berpendapat annal musalliya bil masjidil haram yanzuru ilal ka'bati. Sebagian ulama tersebut di dalam kitab Al-Mughni, lamun dengan sembahyang di Masjidil Haram dendik nandang tak sujud, tapi dia harus memandang kepada Ka'bah begitu. Lamun terserepe alasan pertama nonek nyocok kan, coba kita kombinasikan alasan pertama nampu untuk khususan nandang tak sujud kan li'annahu asyrafu wa ashalu, lantaran dia tahu sak paling mulia, tahu sak paling afdal dalam sembahyang. Nah, jadi nyocok lamun para ulama berpendapat lamun sembahyang dekat Ka'bah, maka pandangan itu fokus kepada Ka'bah. Karena kemudian lantaran bagaimanapun juga tetap lebih mulia Ka'bah ketimbang tahu saya sujud gitu. Jadi ada masuk akal juga sih pendapat ulama yang mengatakan sembahyang laik Masjidil Haram ya ada yang fokus pandangan tojok Ka'bah begitu. Nah cuma pendapat sakena menurut adalah wajhun dha'ifun, adalah pendapat yang lemah begitu. Qala al-Jamalur Ramli bin Nihayah, tersebut di dalam kitab An-Nihayah, wastasna ba'duhum aydan ma law shalla khalfa dhahri nabiyyin fa nazarahu ila dhahrihi aw la min nazrihi li mawdhi'i sujudi. Nah bahasan Imam Ramli kekecualian, ada pengistisnaan apabila sekik dengan sembahyang laik murid Nabi, artinya jadi makmum laik Nabi. Nah, bahasan Imam Ramli fanazzuruhu ila zahrihi, maka hendaklah orang itu
memandang kepada ada bungkak Nabi lain begitu dalam bahasa Imam Ramli. Lekembik lantaran fokus pandangan dojok bungkak Nabi lamun sembahyang berjamaah bikin Nabi itu lebih afdal ketimbang saya fokus pandangan terlain sak sujud begitu. Jadi ini dua hal ini bisa terjadi permasalahan tengah masyarakat. Kita waktu berfatwa kena lamun sembahyang paling afdal adik nandang tak usah sujud. Ini terkedua masyarakat kena berembela mun sembahyang Masjidil Haram kan begitu. Udah ada jawabannya. Berembela mun andin sekik dengan misal Nabi masih irup ngadak di dunia, mun Nabi bikin sembahyang, berembianin andang rega awak Nabi berembe. Ada jawabannya begitu. Ini menghilap ulama sih. Itu hilaf ulama tuh dalam kitab Mughni dan juga pendapat Imam Ramli dalam kitab An-Nihayah. Kitab Mughni menjelaskan bahwa lebih afdal tandang Ka'bah, sementara kitab Nihayah mengatakan lebih afdal menghadap tubuh dari Rasulullah ketika Nabi yang menjadi imam. Aupi sholatil janazah ataupun dalam sholat janazah. Jadi sembahyang janazah jangan menghadap janazah. Jangan. Tetap andai tandang tak sujud. Andin ya arak sujud begitu. Bukan berarti anda arak sujud sembahyang janazah. Ini tandang sak sujud. Tetap balik fokus andang sak sujud. Andin tak sujud embi anti pakmu kan begitu. Celaka. Ya perkiraan berarti di sanalah lebih fokus, lebih baik pandangan. Tindik tandang jenazah, tindik tandang mayit begitu. Naam iya. Atau memang diartikan iya, naam boleh. Diartikan memang boleh. As-sunnatu ayyaqsira nazarahu ala musabbihatihi. Disunatkan adapun sunat ayyaqsira nazarahu bahwa memukuskan pandangan ala musabbihatihi kepada telunjuknya inda raf'iha ketika mengangkat telunjuk bitasyahudi pada waktu tahiyat ya khabarin sahihin bihi karena ada hadis yang sahih bihi pada masalah ini. Oleh pembahasan sak julu atau bahas masalah lamun dengan yang ke tahiyat di sini dikecualikan berarti. Namun yang kalau dengan yang ke tahiyat baik tahiyat awal atau tahiyat akhir itu disunatkan adik fokus pandangannya kepada telunjuknya, yaitu ketika dia mengucap dua kalimat syahadat pas illallah adik fokus begitu. Tapi itu kan ketika tahiyat saja sih. Kalau tahiyat ya tahun fokus di pengecualian daripada orang yang sholat selain tahiyat lebih afdal pandangan ke tempat sujud. Lagu lemun yang ke sujud ja kesunatan nali fokus pandangan ojok tijuk dah. Kalau baca dua kalimat syahadat baik baik pada waktu tahiyat awal ataupun waktu tahiyat akhir. Itu berdasarkan hadis sahih ada dalam kitab Ibadul Ahkam kayaknya ada dia hadisnya. Wala yukrahu taqmidu ainaihi dan tidak dimakruhkan memejamkan ainaihi dua matanya illam yakhaf dararan jika tidak khawatir mudarat. Ini temakruhan ya pirem artinya ya memejamkan dua mata itu tidak dimakruhkan. Nah lagu tahu dia makruh dengan piram dan sembahyang
Ilam yakhaf dararan, jika dia tidak khawatir akan mendatangkan mudarat. Nah, lagu lamun takut nane khawatir mudarat, malah misal mun piram nane bareh dentele tengeru de tahu sujud umpama. Atau arak najis de tahu sujud, maka itu makruh dia tidur. Fa in khafahu, itu kalimatnya. Fa in khafahu dalam i'anahnya kuriha, lamun khawatir dengan senu, lamun ya piram dan sembahyang marah ya dengan mudarat naik dengan senu, maka makruh hukumnya dia memejamkan mata. Itu dasar hukum makruh. Nah, lagu arak kalian sekik dengan wajib memejamkan mata ketika sholat. Beta wa qad yajibu takhmidu iza kana al-urayan sufufan, dalam konsep i'anahnya. Dan kadang-kala sedikit dan kadang-kala wajib hukum sekik dengan ada yang pepiram dua mata ketika dia sholat. Benu ingkana al-urayan, apabila dengan sembahyang berjamaah urayan sufufan, semuanya bersab dalam keadaan sholat telanjang. Raka dan si masalah sholat telanjang nih, sholat telanjang bahaya nih. Masalah kan begini, wajib tutup aurat dalam sembahyang lagu lamun arak. Lamun darak pakaian berembe kadu daun, jahit daun. Lamun darak berembe tekadu irak, pakai lumpur, melumpuri seluruh anggota awak, besar termasuk aurat dalam sembahyang. Menu irak suci sih, kadu irak bara atau irak kubur. Walaupun saudara pakai aman tetap kesunatan berjamaah. Ya tetap sih. Tetap. Lamun anda arak irak maka sholat telanjang. Ya misal. Jadi sholat telanjang. Imamnya telanjang, makmumnya juga telanjang. Begitu. Nah, jadi telanjang. Nah, biar tidak ada yang melihat saling lihat aurat di sini, bahasa ulama wajib hukumnya telanjang. Wajib hukumnya memejamkan dua mata biar di antara satu dengan yang lain itu tidak saling melihat. Nasi mundek dek piram nyalik tahu sembahyang insyaallah. Enak tahu sembahyang. Ya keling-kelilian masalah. Dah mundek dek piram. Kebiasaan. Sak ngembe. Dengan pakaian dengan daya kelayakan tidak biasa. Ya iya sih. Islam. Angka ukuran, jadi dia tidak akan merasa malu untuk kebiasaan masalah. Nah, di saat itulah kita wajib menutup dua mata. Nah, berbeda ketika besok dia padang mahsyar kan begitu. Ada satu saat Siti Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada hari kiamat besok kan manusia itu akan telanjang semua." Iya, bahasa Nabi. Betul ndik lilah. Begitu. Jawaban Nabi, dek narak bahasa lilan, goyon dek arak angan dek pikiran beremberuan apa juga dengan bahasa Nabi. Masing-masing manusia saat itu nggak mau pikiran selamat ndik doang. Karena dahsyatnya pada hari itu, goyon arak dan arak angan dek likat apa juga dengan. Cuma saat pikiran selamat ndik. Lagi jelus seni begitu. Wah, lebih dari itulah jelas begitu. Wan terbayang kayak waktu pesawat ini. Iya, anda yang ini dapat. Sulit bisa diperiksa. Sulit. Nah itu. Andi ini ini saya jam-jam 5 liter, 10 liter.
Itu baru dunia kan, apa tak lagi besok dari kiamat. Nah, kecuali kemudian Rasulullah menjawab, kecuali yang akan berpakaian besok adalah para nabi rasul dan keluarganya yang beriman. Gitu. Ilmu nabi, para rasul, dan keluarganya tetap akan dalam keadaan berpakaian aurat besok. Berarti waqad yajibul taghmidu, dan kadang-kadang wajib juga menutup dua mata itu iza kana al-urayan sufufan, apabila sap-sap itu dalam keadaan telanjang semua. Walaupun dasar hukumnya adalah boleh ndik berhukum makruh, dasar hukum. Mudah-mudahan ampun ndik berhukum makruh jika tidak ada kekhawatiran. Namun ada khawatir maka tidak ada makruhnya. Maka hukumnya adalah makruh. Namun tidak ada khawatir deh. Ya, dengan mudarat umpama makruh hukum dah ya piram dalam sembahyang. Lalu kamar sisa baru arah kadang wajib juga sih. Faidatun, ini satu faidah, yukrahu lil musalli dzakari wa ghairihi. Nah, ini yang maksud kemarin Guru Munir, zakari wa ghairihi. Dalam kitab ini baris asli ngapain wa ghairahu. Nah, itu. Nah, jadi bingung mesa kok bisa baris atas sementara zakari baris bawah gitu. Itu parahan. Oh, kita harap baris atau terjemah. Ketika dalam terjemah atau kitab beliau baris kadang salah barisnya. Ya bingung mesa kan. Saya lihat di sarahnya nggak ada tuh. Nggak ada. Itu kembali kepada zakari itu maktubnya, sehingga di sini dalam sarahnya mengatakan ai wa ghairaz zakari min unsa au khunsa, begitu. Berarti isinya ghairihi ini adalah unsa dan khunsa isinya, begitu. Selain laki-laki kan begitu. Ghairi. Yukrahu lil musalli, dan dimakruhkan lil musalli bagi orang yang salat az-zakari, yang laki-laki, wa ghairihi, dan selain laki-laki, tarku syai'in min sunanis sholati, meninggalkan sesuatu dari sunat-sunat salat, begitu. Makruh hukum sekik dengan di dalam desak sembahyang ya tinggalan sunat-sunat salik dalam sembahyang. Berusaha dia lengkap, baik sunat hayat ataupun sunat abad. Nah, cuma di sini nanti akan ada hilaf ulama masalah sunat sak makruh tertinggalan, arah sunat sandik makruh tertinggalan. Lamun bahasan Ibnu Hajar, kalimatnya sunani ini umum dia, min sunanis sholati, dari sunat-sunat sholat. Pokoknya sunat berarti menurut Ibnu Hajar. Jadi menurut Ibnu Hajar, setiap tertinggalan pegawai yang sunat dalam sembahyang itu makruh hukumnya. Sementara lamun pegawai sekik pegawai yang makruh dalam sholat akan mengurangi pahala sholat. Baik sunat sak undik pegawai nun sunat hayat ataupun sunat abad, gitu. Tetap makruh bahasa Ibnu Hajar. Nah, cuma pada kalimat selanjutnya ini akan ada penjelasan bahwa ada sunat yang makruh ditinggalkan, ada yang enggak. Nah, di sini akan dijelaskan embe sunat-sunat makruh digawe. Qala syaikhuna, dan berkata guru kita, fi umumihi nazr, fi umumihi. Berkata guru kita wa fi umumihi, dan pada keumuman lapas sunan. Sunani, sunat, begitu. Kan kalimat sunat doang nih. Arti umum tuh, umum artinya ya ditentukan apakah sunat sakmeni, apakah sunat sakmenu, sunat makruh tinggalan, begitu. Nazarun. Di sini perlu memperhatikan atau perlu pandangan, penafsiran di sini. Nazarun.
Maka perlu memperhatikan kalimat tadi. Walladzi yattajihu takhsisuhu, dan adapun yang beralasan takhsisuhu, mengkhususkannya sunat, bima dengan sesuatu atau dengan perbuatan sunat, warada fihi yang telah warid fihi dalam sunat, nahyun larangan untuk meninggalkan, nahyun larangan untuk meninggalkan, au khilafun fil wujub, atau pada sunat yang khilaf, ada yang mengatakan wajib, begitu. Dari menurut penafsiran ulama selain Ibnu Hajar Sakbarut, sunat sak temakruhan tegawe, temakruhan ketinggalan dalam sembahyang adalah itu sunat yang khusus bentuknya. Beno pertama, sunat sak memang warid dalam hadis tebalak ketinggalan dalam hadis. Atau sunat pegawean sunat searak khilaf ulama, arak ulama sakenai wajib. Dua sunat seni sak makruh tinggalan. Adapun sunat selain sunat yang dilarang meninggalkan, atau sunat sak tidak ada khilaf ulama, di arak ulama sakenai wajib tegawe, itu tidak apa-apa ditinggalkan, tidak berhukum makruh. Ini penjelasan dari kalimat sunanin yang bentuk kalimatnya adalah umum. Nah. Contoh sunat sa alat dasar hukum warid dalam hadis. Warada fi tarkiha nahi. Mislun nadhri ila mahalli sujudihi. Maqad warada. Nah. Sakwarid dalam hadis adalah larangan dendek pada likat lamun sembahyang ojok selain tau esak sujud. Nah, berarti sak makruh tendek gawe adalah lamun tendek andang tau esak sujud. Kembali lantaran sunat andang tau esak sujud nu adalah sekek sunat sak berdasarkan perintah Rasulullah. Satu. B. Sak berdua hilap ulama arak sakana yang wajib. Wa sunnatul lati khila bi wujubiha mislu sholati ala al-ali bi tasyahudil akhir. Sunat sak arak hilap ulama sakana arak kena wajib, arak kena sunat adalah baik masalah dengan sak baca sholawat jok keluarga Nabi dari tahiyat akhir. Dasar hukumnya sunat. Lagu ada ulama sakinai bukan sunat tapi wajib. Nah, lantaran isi ensak baca sholawat ojo keluarga Nabi, lai tahiyat akhir nun. Ada ulama sak berbahasa kena wajib, maka sunat sak menin, sak makruh tinggalan. Begitu. Adapun lamun sunat-sunat sak lain yang tidak warid larangannya dalam untuk ditinggalkan dalam hadis Nabi, atau tidak ada hilaf ulama, tidak ada ulama yang mengatakannya wajib, maka tidak apa-apa ditinggalkan, bukan makruh. Contohnya maranten sekit dengan misal dengan cara baca tasbih dalam ruku, dalam sujud, itu tidak ada kewaridan dan tidak ada ulama yang mengatakan dia wajib, maka tidak makruh untuk ditinggalkan. Ini versi ulama yang kedua. Nah, lagu lamun terdengar pendapat pertama barunya pokok sunat, maka tetap hukumnya makruh untuk ditinggalkan. Oleh sebab itu kita sekarang berikhtiar sajalah, berhati-hati dalam masalah sholat, berusaha bermainten adik nisa, baik sunat senun ada dasar hadisnya, atau sunat senun ada khilaf ulamanya, atau ndek berusaha adik nisa tetap gawe demi untuk memperbaiki kualitas daripada ibadah sholat kita. Begitu. Ini hilaf dalam masalah ulama. Begitu. Ada yang mengumumkan dan ada yang mentahsis, artinya mengkhususkan. Ulama pertama mengumumkan, artinya apa? Setiap sunat dalam sholat, baik hayat atau abad, maka tetap makruh untuk ditinggalkan. Lagu arak sak khususan bentuk. Benu
ya no sunat sak makruhan. Lah ndek gawe adalah sunat sak arak dasar hadis larangan tendik tindik tinggalan. Sak kedua sunat sak arak beda pendapat atau arak ulama berpendapat bahwa itu hukumnya wajib.